Ya. Yuk kita lihat lebih dekat lagi luas yang ada di sini. Ya, berapa sih luas yang diperlukan untuk membuat sebuah persemaian atau lahan untuk tabur benih itu. Berapa sih luas yang diperlukan untuk membuat persemaian atau tabur benih itu? Luasnya itu menurut panduan itu ya mudah kayak. Ini sebetulnya cukup hanya 4% dari luas lahan itu sendiri. Ya, kalau misalnya luasnya 1 hektar, 1 hektar itu kan boto 750 ya. Perlu diketahui untuk pertanian itu menggunakan istilah boto gitu ya, istilah boto. Kurang populer kalau menggunakan istilah yang misalnya meter persegi itu kurang populer ya, boto atau ru ya. Dimana 1 hektar itu sekitar 750 ru atau 750 boto. Kalau di metri persegi itu ya sekitar 10.000 meter persegi. Nah, untuk membuat luas bedengan ini itu adalah 4% dari luas lahan yang sekarang dikerjakan ya. Kalau misalnya kita ini mengerjakan 750 boto atau 1 hektar atau 10.000 meter persegi, maka cukup 4%-nya itu adalah sekitar berapa ya, 400 meter persegi untuk luasnya itu. Nah, termasuk juga kebutuhan bibit, ada di mana setiap hitungannya 1 hektar itu adalah ya sekitar kurang lebih 25 kilo ya. Tapi saya dalam prakteknya untuk setiap boto 100 itu saya menggunakan 5 kilo karena 1 plastik itu sudah hitungannya 5 kilo yang saya gunakan itu adalah Pimpari 32 ya, dengan merek Boyolali. Sebetulnya kemarin saya berencana tidak merek Boyolali ya. Saya rencana kemarin adalah menggunakan merek Dagang King Kong ya, tapi karena sudah habis, sudah kesana kemarin untuk mencari dan itu sudah habis, sehingga kemarin saya menggunakan Boyolali. Kalau yang ada di depan sini itu adalah sudah ditebar benihnya ya, setelah kemarin melalui proses direndam dulu, kemudian diperam, direndam antara 24 jam sampai 48 jam, berarti 1 sampai 2 hari ya. Kalau saya cukup 24 jam saja. Setelah itu adalah diperam, karena dimasukkan kepada dalam goni yang sudah saya sampaikan di YouTube saya sebelumnya, dimasukkan goni ya, kemudian ya tadi nanti insya Allah ini sudah muncul bibit-bibit perkecambahannya itu ya, kemudian ditebar. Hari ini ditebar itu. Ketika ditebar ini kan tanah-tanah lempung ya, di sini tanah lempung. Memang pemilihan bibit itu juga tergantung dari kondisi, bisa kondisi dari lingkungannya, kondisi dari lahannya, dan kondisi dari kesuburannya. Misalnya kondisi lahan tanah, apakah itu kita menggunakan, apakah tanah kita tanah yang lempung, itu juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan bibit ya, karena tanah lempung itu biasanya saya menggunakan bibit yang impari, itu cocok untuk tanah lempung atau jeherang ya. Untuk tanah lempung itu memang keunggulannya kan lembab ya, tapi juga harus diwaspadai kalau misalnya itu hujan, dan sampai diwaspadai juga kalau tanah lempung itu kan kalau terlalu liat itu kan juga bisa mengganggu pada perakaran. Oleh karena itu dalam pemilihan bibit itu juga diperhatikan kondisi ya, kondisi lingkungan itu maksudnya kondisi lahan tanah, apakah lempung, apakah tanah kering, ataukah juga dilihat dari kondisi perairannya ya, apakah ini termasuk sawah ada hujan atau irigasi ya, dan beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Kalau rekan-rekan lihat di depan sini, ini kan setelah ditabur benih kemudian tutup dengan jerami. Yang sering dikeluhkan dalam
pertanian, utamanya pada tebar benih itu kan adanya burung ya, burung. Misalnya kalau tebar benih duluan, ini juga merupakan sasaran empuk bagi burung ya, dipatuk, dimakan seperti itu. Beberapa pertanyaan di komentar itu, bagaimana ya Bang caranya untuk melindungi dari sasaran burung itu? Ya ini caranya adalah tutupi dengan jerami ya. Tapi jangan sampai terlalu tebal, karena fungsi jerami di samping untuk melindungi dari serangan burung itu ya, jerami ini juga ya, digunakan untuk menjamin adanya kelembapan ya. Jadi ini untuk kelembapan. Jadi lembab itu penting, tapi jangan sampai terjadi genangan. Kalau genangan nanti bisa nanti hanyut gitu, jadi lembab. Yang kedua, fungsi jerami di samping untuk kelembapan itu juga gini, tapi jangan terlalu tebal ya. Artinya jeraminya jangan terlalu tebal. Kenapa? Kalau itu nanti terlalu tebal, itu nanti bisa menghalangi intervensi cahaya matahari ya. Kalau mataharinya terhalang, itu otomatis proses-proses pertumbuhannya itu juga akan menjadi terganggu. Termasuk termasuk kalau terlalu tebal, itu akan mengurangi sirkulasi udara yang ada di dalamnya. Saya kira teman, ini hari pertama dalam penebaran. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan kalau ada praktek baik dari teman menggunakan sistem yang lainnya, karena di beberapa YouTube itu ada yang menggunakan tray gitu ya, ada yang menggunakan semacam nampan gitu ya. Masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Yang penting adalah saling berbagi praktek baik, kita cari yang terbaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakan boten kerja ta, Mbah? Cakan boten kerja ta? Boten ler. Oh.